Nge pangapuro. Jadi selalu kesenian ini menyampaikan sesuatu. Demikianlah kami, dan mohon maaf sebagai basic dari satu gerakan, sebuah pekerjaan, bagaimana kita meletakkan posisi kita di posisi yang paling bawah untuk menghormati siapapun yang datang. Berarti itu adalah ajaran atau mensurabayakan Paris, tapi lebih pada kebersamaan untuk saling mengenal bagaimana Prancis, demikian pula sebaliknya bagaimana Surabaya, yang pasti masing-masing memiliki karakter, masing-masing memiliki jati diri, tapi akan menjadi menarik untuk disandingkan, tetap berpedoman pada prinsip elan vital atau kesamaan pada semangat untuk berekspresi, berkarya, berbudaya. I don't know so much about Indonesian culture, and that's a very interesting point, why French people don't know much about Indonesian culture. So it may be difficult to make a comparison because I don't know enough to compare the two cultures. Saya mungkin belum mengenal banyak budaya mengenai Indonesia, tetapi orang Surabaya sudah mengenal banyak budaya tentang Perancis. Maka dari itu akan dibahas beberapa poin kebudayaan dari Perancis yang mungkin akan bisa dibandingkan ke Indonesia. What we can say is that anyway there's a strong willing on the two sides to have more exchanges. The Institut Francis di Surabaya was set up in 1967, so we have already a 50 years history working to strengthen the links in the cultural field between France and Indonesia. Untuk Prancis sendiri, untuk Institut Prancis Indonesia atau IPI yang dulu disebut dengan CCCL sudah berdiri sejak tahun 1967 dan sudah berhitung lebih dari 50 tahun berada di Indonesia untuk menyambungkan Prancis dan Indonesia. And what is important to know is that those exchanges are not only 20th century beginning. Actually, there were exchanges between civilizations from the ancient times. Budaya ini sebenarnya tidak hanya berlangsung sejak beberapa tahun terdekat ini, tetapi juga sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu. The most outstanding civilizations from Egypt to Roman Empire to the Arabic Empire, Chinese Empire, and also in Africa, in Ghana, all those civilizations have always been exchanging with the frontiers and the borders. Berbagai kebudayaan ini mulai dari berbagai kerajaan yang telah berdiri dan tinggal di masa yang lalu sudah saling berkembang, berkembang hingga saat ini. Itu maka saya tanya kepada Tommy, Tom, kamu nggak bisa membandingkan antara Paris dengan Surabaya. Oke, kalau gitu saya Paris saja. Masih belum tahu. Have you ever gone there? Oh enggak, saya cuma. Oh, berarti ini pengamatan, bukan penelitian. Nah, gitu. Sekali lagi, ini bukan pengamatan, tetapi ini bukan penelitian, tetapi pengamatan. Karena kalau kita meneliti, jangan laut, tapi sumur saja. Kalau laut itu kan sulit, dalamnya berapa, lebarnya berapa. Tapi kalau sumur itu jelas, dalamannya misalnya 10 meter, lebarnya misalnya 1 meter. Inilah penelitian. Apa yang disampaikan Tommy tadi, mulai dari ayam jago, kemudian apa namanya itu, makanan, kemudian ada politik, ada macam-macam. Pilih salah satu lah. Misalnya tentang ayam jago. Nah, lalu kita ngambil sumber data primernya apa? Ya, sumber data primer itu mestinya Tommy mengambil dari, atau Tommy ke sana atau ke beberapa orang-orang yang berada di
seperti Bu Sandra. Sekundernya apa? Buku-buku tentang Paris. Bahkan tadi dikatakan beda lah, jangan Paris, kota kelahiran saya sama dengan Surabaya. Jangan kemudian muncul yang namanya sumber data tersier, dongeng. Nek kono ngene, nek tekan dikoni. Nek kono ngene. Gak bisa. Oleh karena itu untuk kedepannya saya minta Tommy satu saja, misalnya kulinernya saja atau ayam jagonya saja, karena dia ini membuat udeng yang notabene salah satu simbolnya adalah ayam jago. Cocok lah gitu, ayam jago aja, jangan ratus nanti kadang 44 atau katanya. Laut berapa ribu halaman ini atau berapa juta halaman itu kalau sebuah penelitian. Cari yang sumur saja, yang 200-300 halaman, sehingga enak lah. Kita menjadi puluhan ribu halaman, setengah mati itu kalau penelitian kayak gitu. Lalu kesimpulannya apa? Banyak banget. Ayam jago sana, ayam jago sini, cirinya apa, sana sini, kemudian ada beberapa pikiran-pikiran tertentu. Apakah kita mengkomparasi itu benar atau tidak? Kalau mengkomparasi misalnya tentang makanan, pernah ngicipi sana enggak? Saya di Paris juga nggak pernah itu ngicipi yang enak gimana, tahu enggak enak itu. Benar. Saya keliling Eropa itu, wah di Italia saya disuguhi spaghetti, ya muntah-muntah ya, gak enak rasaku. Ini apa sudah Anda rasakan belum? Oh rawon misalnya, rawon itu menjadi black apa tadi? Black soup, paket banget ini. Lalu apa namanya? Sistematikanya membuat daftar ininya bagaimana? Paket banget itu, berapa ribu bab. Kalau you ngomong penelitian, ternyata ini sebuah pengamatan, bukan. Jadi kalau lain lagi kita mau bicara tentang pengamatan, boleh mengamati, tapi tolong Anda bisa betul-betul merasakan. Kalau Anda memang sebagai seorang chef, ya mungkin Anda ambil yang makanan itu tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan Tommy ini baik sebagai anak muda. Saya masih teringat puisinya Khairil yang sering saya katakan, "We speak to you in the quiet of the night, when the bosom is empty of feeling and the clock is clicking on the wall." Widayang, kita kok mati muda? Enggak, ternyata di aku itu I don't care for everything. I'm going to live 1,000 years. Masih ada elan vitalnya aku di Khairil itu. Saya melihat dia ini, wah elan vitalnya bukan main. Nulis, pokoknya kamu nulis dan nulis. Oleh karenanya saya katakan pada Anda, tolong kalau menulis kamu jangan ngomong ini penelitian dulu, rencana dulu yang kamu maksudkan apa. Pati itu terus mengerjain ini kamu gulung kumingi berapa puluh tahun tidak akan selesai, dan itu bukan sebuah penelitian jadinya. Jadi penelitian itu syaratnya adalah jangan laut tetapi sumur saja, karena sumur jelas itu kedalamannya jelas bisa diukur, lebarnya jelas diukur. Nah, kita bicara substansi. Saudara-saudara sekalian, kenapa tadi saya ingin bicara sebagai dasar hukum? Yaitu ketika saya ngomong tentang, have you ever read Robert Frost as a poet in America? Robert Frost. Okay. Saya tanya dulu kepada beliau, Robert Frost. Saya masih ingat itu puisinya. Some say the world will end in fire and some say in ice. Right? Yeah. Fire and ice. Yeah. Formative of desire that hold the faithful fire. Intinya begini, fire itu kita anggap congkak, sombong dan sebagainya. Es itu kedengkian dan sebagainya. Nggak ada, saya nggak ada kedengkian sama dia karena dia hidupnya di rumah juga. Tapi ujuk-ujuk membuat tulisan kayak gini, kaget saya. Loh, kue ke wani-wani kayak gini. Tapi nggak apa-apa, bagus ini. Tidak ada kedengkian sama sekali.
Tidak ada kecemoohan sampai terus jalan. Udengmu bagaimana? Teruskan. Udeng itu larinya ke ayam, bukan udeng itu larinya ke makanan. Nah, gitu. Kenapa kamu tidak mengambil yang ayam jago? Gitu aja. Jadi sumur bukan laut. Nah, di situ. Jadi dasar hukumnya sudah saya sampaikan, yaitu fire and ice. Api dan es. Saya tidak ada kecemburuan, tidak ada marah, tidak ada apa-apa terhadap tulisan yang disampaikan tadi. Yang ini bukan penelitian, tetapi ini mengamatan saja. Well, I'm going to ask you. Ketika saya di sana itu, ketika saya dari Italia loncat ke Perancis, saya hanya melihat karena saya orang hukum, ya. Jadi saya lihat revolusi Perancis 1789 apa 1678, revolusi Perancis. 1678. Right. 1789, revolusi Perancis. Di situ yang saya ingin teliti, karena bagaimana pada waktu itu Raja Louis kesekian itu dijebolkan oleh rakyat, sehingga menjadi monarki menjadi 3 bagian itu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudisial. Ini yang ingin saya sampaikan, kenapa kemudian ketatanegaraan kita mengikuti ke sana. Kenapa ketatanegaraan kita mengikuti ke sana? Satu contoh saya katakan, saya ingin sih ke Paris lagi, cuma no sponsorship ya. Kalau Bu Sandra ingin sponsori saya ke Perancis, saya akan bicara tentang penjebolan penjara Bastille. Kalau filmnya udah salah, ada itu Mas apa? Siapa? Sri Maskitsus. Kalau tidak salah. Ada beberapa hal yang saya merasa jengkel. Oh ya bener tah gitu. Karena ketika Napoleon mengalahkan Rusia itu beda diskusinya ketika kita yang berada di Asia. Ini kemudian kita komparasi, ya. Oleh karena saya katakan di dalam sebuah penelitian, komparasi itu harus melibatkan minimal 2 negara. Bagaimana ada komparasi tapi tidak ada negara lain? Lucu kan jadinya. Ya, comparison between Paris and Indonesia. Penjebolan penjara Bastille itu sangat penting banget bagi saya sebagai orang hukum, karena di sana memunculkan namanya rakyat, bukan yang namanya folk populi folk day. Saya kadang-kadang juga tidak setuju. Masa suara rakyat ada suara Tuhan? Beda kan, rakyat sama Tuhan kan beda. Oh betul bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan in quote and quote. Eropa sampai ke Rusia beda dengan apa yang diajarkan di sini. Kalau ada waktu saya ingin kembali ke sana. Jadi saudara-saudara sekalian, pikiran-pikiran tentang perubahan ini penting sekali. Makanya saya katakan pada saudara sekalian, kebetulan kenapa saya bicara tentang science and knowledge itu karena ada mereka berjaket dari S1 atau S2 ya? Dari S1. Jadi skripsi Anda nanti akan tentang itu. Ya, tidak mungkin kemudian tidak sistematik, tidak logik, tidak empirik, tidak analitik. How to analysis ini lebih penting, Mas Tommy. Menganalisis itu penting, gitu loh. Banyak orang sih membuat buku, tapi analisisnya di mana, gitu loh. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali lagi ke beda antara Paris dengan Indonesia sudah disampaikan oleh Bu Sandra bahwa it is not slight difference, a big difference. Kemudian Bu Sandra mengeluarkan kelahirannya adalah di Lyon, di Lyon. Mungkin di sana. Saya tanya, wis konang Lyon tah? Gitu. Ini banyak hak. Oke. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada ini, tentunya karena
Tommy ini terus menulis dan harus diarahkan. Selain dia sebagai seorang yang menciptakan udeng Surya Anagata, bagus sekali dan senang sekali terus berkreatif. Ada satu hal yang Tommy harus membaca sebuah buku adalah creativity. Buku creativity ini punyaannya Bronowski. Have you ever read about the book Creativity by Bronowski? No. No, thank you. Di dalam buku Bronowski tentang creativity bagi tiga, Tom. Satu, kreativitas itu adalah suatu buku yang sangat personal banget. Dua diantaranya adalah invention dan discovery, itu masalah teknologi. Anda kan tidak bicara, tapi di dalam buku Anda ini ada yang teknologi, ada yang budaya, ada yang ini, ada yang itu, banyak banget. Baca buku creativity, maka di sana akan mampu untuk bisa menjenguk bagaimana kreativitas. Anda sudah mampu untuk beratas tentang udeng, tentang macam-macam dan sebagainya. Last but not least, saya salut kepada Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.